kepikiran untuk berpenghasilan dari sana? Coba angkat tangan. Ternyata hampir semua ya. Dan itu masuk akal kok, nggak masalah. Jadi hari ini saya mau ngobrol bagaimana kita seorang Gen Z memandangi profesi content creator ini, seperti daya tariknya, tantangannya, dan apa yang perlu kita pertimbangkan sebelum melangkah lebih jauh lagi. Yang pertama, kita lebih paham dari apa yang kita dari survei kecil saya kepada 20 Gen Z pengguna aktif TikTok dan YouTube. Hampir 80% mengaku paham cara kerja profesi ini mengenai algoritma, monetisasi, sampai branding. Dan lebih dari 75% menilai bahwa konten kreator ini sebagai profesi yang menjanjikan dan profesional. Kalau misalkan masih ada yang bilang konten kreator ini main-main, salah bos. Kita punya datanya. Kedua, kenapa kita bisa tertarik? Alasannya itu bukan sekedar untuk FOMO alias ikut-ikutan tren doang, tapi karena di ekonomi dan in this era, orang-orang itu lebih suka untuk kebebasan berekspresi. Yang dimaksud adalah kita bebas tanpa terikat aturan. Ironis bukan? Memang seperti itu. Setelah itu ada potensi penghasilan, fleksibilitas waktu, dan juga bisa menyalurkan passion. Jadi nggak sekedar latah doang alasannya itu. Paham kan teman-teman? Yang ketiga, tapi dunia ini ternyata nggak semudah FYP. Alasannya adalah lebih dari 67% ini mengakui kompetisi yang ketat adalah tantangan terbesarnya. Ada jutaan video yang diupload setiap hari dengan algoritma yang tidak kenal kasihan. Kalau dalam 3 detik pertama video tersebut gak menarik, jangan tanya algoritma itu kerja kayak gimana. Penonton bakal langsung scroll. Sekitar 60-64% menyebut ketidakpastian penghasilan ini sebagai hambatan yang nyata. Ya bayangin ya, kita kerja keras tapi hasilnya gak jelas. Dan hampir 50% kita itu khawatir soal burnout karena konten kreator ini tuh dituntut karena apa? Satu, tren yang berganti-ganti. Selain tren yang berganti-ganti itu, kita juga dituntut untuk mempunyai mental yang stabil. Gak boleh ada kesalahan apapun. Makanya harus bermental baja jadi konten kreator itu. Jujur sangat lelah sih kalau misalkan ngikutin semua itu. Bayang nggak gimana rasa capeknya? Kayak gimana? Gambarannya memang jelas. Kayak kita ngelihat tuh santai, bebas kehidupannya tanpa ada rasa hambatan. Ya memang, tapi ya nggak sekedar cerita doang gitu loh. Yang keempat, tapi bukan berarti ini nggak mungkin. Hampir 62% Gen Z ini sudah memulai atau punya rencana serius untuk terjun dalam dunia ini. Sungguh hebat bukan? Penghasilannya tuh nggak dari AdSense doang sih. Ada endorsement, produk sendiri, bahkan kelas online. Teman-teman, konten kreator yang bertahan lama itu bukan konten kreator yang selalu bilang, tapi yang punya keunikan, konsistensi, dan mental yang kuat. Jadi kalau misalkan boleh saya simpulkan dalam satu kalimat, Gen Z itu bukan generasi yang naif kok soal dunia konten kreator ini. Karena kita paham dengan daya tariknya gimana dan kita paham resikonya seperti apa.